Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil Universitas Islam Lamongan. Saya di sini akan mempresentasikan laporan PKN saya. Laporan PKN saya berjudul Proyek Preservasi Jalan Surabaya Gresik Sadan. Proyek ini sendiri dikontraktori oleh PT Bima Sakti Adinata atau kita singkat menjadi PT BSA. Dan owner dari proyek ini adalah Dinas PU Kementerian. Jadi PT BSA diberi kepercayaan oleh Dinas Kementerian untuk menggarap proyek preservasi Jalan Surabaya Gresik Sadan ini. Proyek preservasi Jalan Surabaya Gresik Sadan ini mencakup banyak aspek pekerjaan, mulai dari perbaikan jalan yang berlubang, perawatan jembatan, pelebaran saluran drainase, dan sampai pembuatan marka jalan. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah pelebaran saluran drainase atau pelebaran saluran air. Preservasi saluran drainase ini berlokasi di kilometer 55 sampai dengan kilometer 52 Jalan Tuban Gresik, atau lebih tepatnya di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Preservasi saluran air ini menggunakan beton pracetak UDIS dengan mutu beton standar. UDIS sendiri merupakan beton precast yang dicetak menggunakan modeling besi dengan getaran tinggi dan biasanya diproduksi oleh pabrik khusus. UDIS dibuat untuk kepentingan saluran air. Secara fisik, UDIS berbentuk seperti huruf U. Mungkin karena itu dinamai UDIS. Karena fungsinya sebagai saluran air terbuka, maka pada sebagian keperluan sering diberi penutup atau cover UDIS. UDIS dipilih karena efisien. Hal ini dapat membantu dalam menghemat waktu. Itu dibuktikan oleh proyek ini yang sudah mencapai jarak 250 meter hanya dalam waktu 20 hari kerja. Secara garis besar, tahapan pemasangan UDIS dimulai dari survei lapangan untuk menentukan kondisi fisik dan struktural dari pekerjaan, mempersiapkan alat berat seperti eskavator dan lain-lain, dilakukan pada pengukuran, perencanaan hingga pembersihan area. Jika persiapan area telah dilakukan, selanjutnya adalah penggalian area yang sebelumnya telah diukur dan ditentukan titik A sampai titik B-nya. Sebelum UDIS dipasang di area galian, mortar dan batuan koral diuruk di dasar selokan. Ini bertujuan agar UDIS tidak ambles ketika terkena lumpur di dasar galian. Tidak lupa pula pasang bopleng pada galian untuk pengecekan kelurusan maupun elevasi dengan jarak maksimal 20 meter untuk menghindari landutan benang acuan. Setelah semua itu sudah dilakukan, saatnya kita memasang beton precast UDIS. Dengan bantuan eskavator, UDIS diangkut dan dipasang satu persatu mengikuti jalur galian dari arah hilir ke hulu. Jika sudah, kita uruk kembali tanah sisa galian, kemudian dipadatkan secara hati-hati di sisi UDIS agar saluran air tidak bergeser. Sisa-sisa tanah dikeruk dan diangkut menggunakan dump truck dan dibuang di lokasi yang telah ditentukan. Merapikan badan jalan juga menjadi pekerjaan para tukang dan mandor yang mengawasi jalannya pekerjaan tersebut. Proses pekerjaan di lingkup jalan raya tentunya sangat beresiko terjadinya penghambatan arus lalu lintas. Maka dari itu dilakukanlah sistem buka tutup pada jalan raya. Para pekerja juga dituntut untuk memenuhi peraturan K3 karena bagaimanapun juga keselamatan para pekerja diprioritaskan. Manajemen proyek harus tertata sesuai bagian-bagiannya agar proyek dapat berjalan semaksimal mungkin. Oke, cukup sekian pembahasan kita mengenai proyek preservasi Jalan Surabaya Gresik Sadan yang kita fokuskan pada pelebaran saluran drainase. Semoga kedepannya kita dapat menerapkan tahapan pemasangan UDIS. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.